Halo, selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabar? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Tuhan. Anak-anak ibu, kita bersyukur kalau pada pagi hari ini Tuhan masih berikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan proses pembelajaran kita seperti biasanya. Anak-anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran ini, ada baiknya kita mulai pagi kita ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan dengan berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan selama kami sebagai Tuhan pada saat ini kami memperoleh kesempatan kepadamu dan dapat melaksanakan kegiatan kami seperti biasanya. Bapa yang baik, pembelajaran hari ini akan segera kami mulai. Biarlah kiranya Tuhan memberkati pembelajaran ini dari awal hingga akhir nanti. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak ibu, jangan lupa isi absen kehadiranmu dengan memberi tanda like atau komen pada kolom komentar. Nah, pada pertemuan IPA yang ke-13 ini kita akan mempelajari tentang faktor penyebab gangguan pernapasan manusia. Nah, nanti di sini kita juga akan membahas tentang beberapa gangguan pernapasannya ya nak. Tapi karena dia banyak, maka nanti akan kita lanjutkan di pembelajaran ke-14. Kita masuk ke tujuan pembelajaran kita ya. Nah, ada tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, siswa dapat mengetahui faktor penyebab gangguan pernapasan manusia. Ya. Yang kedua, siswa dapat mengetahui gejala gangguan organ pernapasan pada manusia. Itulah dia tujuan pelajaran kita pada hari ini. Lanjut ya nak. Nah, sekarang kita mau masuk faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan. Nanti ada 3 ya. Kita lihat satu-satu. Yang pertama itu faktor fisik. Ini apa nak kira-kira? Nah, apa itu faktor fisik? Yaitu kelainan organ pernapasan yang terjadi sejak lahir sehingga memerlukan alat bantu pernapasan. Nah, itu misalnya pada bayi yang terlahir dini atau prematur, organ pernapasannya belum sempurna sehingga memerlukan alat bantu pernapasan. Ini sering kita dengar atau anak-anak ibu sendiri mungkin pernah menyaksikannya, adik atau saudaranya yang pernah mengalami lahir prematur yang harus dimasukkan dalam inkubator, di mana di sana disediakan atau sudah ada alat bantu pernapasannya. Karena apa? Karena dia kan lahir prematur, belum umurnya dah, sehingga organ pernapasannya belum sempurna. Jadi untuk menolong anak bayi tersebut, maka diperlukanlah alat bantu pernapasan. Itu faktor yang pertama ya. Kemudian faktor yang kedua, apa itu? Ya, faktor penyakit ya. Banyak penyakit menyebabkan gangguan pernapasan, misalnya flu, tuberkulosis atau TB, flu burung, bronkitis dan pneumonia. Nah, faktor penyakit ini biasanya disebabkan oleh bakteri, virus, jamur dan lain sebagainya. Ya. Kemudian faktor yang ketiga. Nah, faktor yang ketiga itu adalah faktor lingkungan. Lingkungan yang kotor, asap, ya. Nah, faktor lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik dan asap rokok mencemari lingkungan. Nah, udara yang tercemar ini sangat berbahaya karena menyebabkan ketersediaan oksigen menipis sehingga kita merasa sesak saat bernapas, contoh seperti asma, emfisema dan kanker paru-paru. Kalau udara kotor itu sangat rentan terhadap ya, itu faktor-faktor yang menyebabkan gangguan pernapasan.
mau lihat apa saja gangguan pernapasan pada manusia. Nah, yang kita bahas di sini hanya 3. Nanti akan kita lanjutkan di pertemuan IPA yang ke-14. Nah, gangguan pernapasan pada manusia yang pertama ada emfisema. Ya, emfisema, apa itu penyakit emfisema? Adalah pembengkakan paru-paru karena pembuluh darah paru-paru kemasukan udara atau kerusakan pada alveolus. Nah, harusnya orang normal itu paru-parunya seperti ini. Sendiri sudah membengkak berubah warna karena paru-paru kemasukan udara atau kerusakan pada alveolus. Ya. Kemudian penyakit yang gejalanya, ya, apa sih gejala-gejala emfisema itu? Nah, gejala penyakit emfisema yang pertama sesak napas. Nah, ya, sesak napas hebat karena tidak maksimalnya pertukaran udara di paru-paru akibat terperangkapnya udara di dalam alveolus. Nah, ya. Kemudian cara pengobatannya yaitu dengan cara minum obat sesuai resep dokter, kemudian menghindari asap rokok dan olahraga teratur. Ya. Kemudian pengobatan penyakit emfisema. Kemudian penyakit yang kedua itu asma. Penyakit asma. Apa itu penyakit asma? Adalah gangguan pernapasan akibat penyempitan saluran pernapasan yang disebabkan oleh debu, bulu, perubahan cuaca, misalnya enak ya, ada makanan tertentu dan lain sebagainya, itu dapat menyebabkan asma. Di sini normal, ya, saluran pernapasan kita itu awalnya sebesar ini, ya, karena dia mengalami penyakit asma, ya, menyempit, sesak lagi. Kemudian gejala asma. Gejala asma adalah pertama dada terasa sesak, batuk dan nafas berat. Kemudian pengobatannya memberikan inhaler. Yaitu apa itu inhaler? Yaitu alat yang berfungsi untuk memasukkan obat ke dalam saluran pernapasan secara langsung dengan cara dihisap. Ya, itu sering perhatikan ya itu ya. Kalau bisa nafas biasanya memberikan beberapa ada mulutnya, kemudian disemprotkan ke mulutnya, itu namanya inhaler ya. Nah, penyakit yang ketiga ya, itu ada kanker paru-paru. Apa itu kanker paru-paru? Adalah pertumbuhan sel kanker yang tidak terkendali dalam jaringan paru-paru. Sel kanker itu ya, bertumbuh tanpa terkendali sehingga jaringan ya dalam paru-paru mengalami kerusakan. Nah, gejala kanker paru-paru apa saja, Nak? Batuk terus menerus sehingga menjadi batuk berdahak, berat badan menurun dan nyeri dada. Kemudian pengobatan daripada penyakit kanker ini adalah melakukan kemoterapi dan radioterapi. Nah, ya, kita lanjutin ya. Nah, penyakit organ pernapasan yang keempat itu adalah TBC atau tuberkulosis atau TB. Ya, ada mengatakannya TB, ada TBC, ada tuberkulosis. Ya. Apa itu penyakit tuberkulosis atau TB? Adalah penyakit paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, ini dia. Ya, kita mau lihat dulu nak bagaimana TBC itu menular. Nah, hati-hati anak-anaknya ibu, karena apa? Karena TBC ini adalah penyakit yang mudah menular melalui udara. Jadi apabila kita mengetahui seseorang itu mengalami TB, sebaiknya kita menjaga jarak dengan beliau ya, untuk menjaga kesehatan dan keselamatan kita. Lihat. Nah, jadi si bakteri Mycobacterium tuberculosis tadi ada di udara, ya, yang dikeluarkan oleh penderita penyakit TB itu kan ketika dia menghembuskan nafas atau bersin akan keluar bakteri ini. Nah, apabila udara yang dikeluarkan oleh penderita TB ini terhirup kita seperti ini, dia akan masuk ke udara. Bergerak dia bakterinya masuk ke organ pernapasan kita. Maka kita akan terkena atau terserang penyakit TB. Lalu bagaimana gejala penyakit TB? Kita lihat nak, ya.
Gejala tuberkulosis atau TB itu napas terengah-engah, ya, demam, keringat di malam hari, dan berat badan menurun. Nah, cara pengobatannya adalah dengan minum obat sesuai resep dokter. Nah, itu dia penyakit TB, ya. Next, yang keempat adalah bronkitis, ya, bronkus, cabang tenggorokan. Berarti apa itu bronkitis? Nah, adalah peradangan pada bronkus atau cabang batang tenggorokan yang disebabkan oleh virus. Nah, itu bronkitis, ya, percabangan atau peradangan pada bronkus. Dari namanya sudah tahu ya, nak, ya, apa yang diserangnya dari bronkus, bronkitis. Berarti yang diserang adalah bronkus atau cabang batang tenggorokan. Nah, bagaimana gejala penyakit bronkitis itu? Dia, apa yang sedang dialami oleh lelaki ini atau penderita bronkitis ini? Iya, kita lihat apa gejalanya. Nah, sesuai nggak dengan video yang ada di ini? Iya, gejala bronkitis batuk adalah batuk, ya, berdahak, demam, dan sesak napas. Sesak napas dia. Nah, pengobatan daripada penyakit bronkitis adalah minum obat sesuai resep dokter, istirahat yang cukup, dan mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Nah, itu dia penyakit bronkitis, ya. Nah, ini sesak napas. Oke, ya. Sampai di sini paham ya, nak, ya? Kita lanjut. Baiklah, kita lanjut anak-anak ibu. Kemudian yang keenam, pneumonia, ya. Apa sih, Mem, penyakit pneumonia? Kita lihat nih, apa gambar ini? Di sini ada cairan dalam paru-paru. Jadi pneumonia itu penyakit apa sih, Mem, atau gangguan pernapasan apa? Kita lihat adalah penyakit peradangan paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus pneumonia, ya, di mana pada paru-paru terdapat cairan kental. Ini cairan paru-paru kental, cairan ini. Nah, ini paru-paru normalnya, ya. Nah, ini dia ada cairannya. Harusnya kan di dalam paru-paru itu tepatnya di alveolus itu kan ada oksigen, nah, tempat terjadinya pertukaran oksigen dan CO2. Di sini ada cairan, nah, maka dia sudah mengalami gangguan atau penyakit, ya. Lalu kita lihat bagaimana gejala daripada penyakit si pneumonia ini. Lihat. Gejala penyakit pneumonia adalah batuk dengan dahak darah, sesak napas, nyeri dada, dan demam tinggi. Nah, itulah dia gejala diterangi. Pengobatannya minum obat sesuai resep dokter. Kita lanjut, nak, ya, paham ya? Kemudian influenza, iya, ini adalah penyakit yang umum kita alami sering, ya, karena penyakit ini sangat mudah menyerang kita, terutama ketika kita kecapean, sering mandi terlalu malam, pada musim hujan, ya, kurang makanan bergizi atau vitamin C, ini juga, ya, akan menyebabkan influenza. Nah, apa itu penyakit influenza? Ya, kita lihat adalah penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Biasanya gejalanya udah tahu ya, nak, ya, sakit kepala, ya kan, demam, bisa sampai demam, kemudian bersin-bersin pastinya. Kita lihat bagaimana gejalanya, oke? Ya. Gejala influenza atau flu, sakit kepala, demam, hidung tersumbat, lendir, badan terasa letih, dan nafsu makan berkurang. Nah, lalu bagaimana cara mengobatinya? Minum obat sesuai resep dokter, mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi kalau tubuh kita lemah, sangat rentan dengan penyakit influenza. Lanjut, enak, ya, paham ya? Kemudian, ya, penyakit yang ke-8 adalah flu burung. Nah, ini ada penyakit yang disebabkan, ya, atau yang berasal dari hewan, enak, ya. Apa itu? Flu burung adalah penyakit yang disebabkan oleh virus H5N1 yang dapat menyebabkan kematian. Proses penularan flu burung, lihat ini, ya, virus flu burung pada hewan unggas, ya. Biasanya, nak, flu burung ini dialami oleh hewan unggas, ya. Contohnya apa? Apes atau burung, ya, ayam, itik, bebek, ya. Kemudian virus flu burung menyerang unggas, kemudian
virus flu burung berinteraksi dengan virus flu manusia. Ya, ini ada juga H5H1N1 itu flu babi anak ya. Ya sama-sama flu tapi virusnya udah beda. Kalau dia flu burung H5N1, kalau flu babi H1N1 ya. Maka virus flu burung baru yang dapat menyerang manusia ya. Jadi ketika kita berinteraksi dengan hewan unggas yang sudah terinfeksi virus flu burung, sudah otomatis kita terkena virus flu burung, apalagi mengkonsumsi hewan yang sudah terkena virus ya nak. Dan bahayanya dapat juga mematikan ya, atau memakan korban jiwa pada manusia ya. Paham ya? Kita perhatikan apa gejalanya. Demam tinggi nak ya, di atas 38 derajat Celcius, dan pilek serta sesak nafas ya. Nah, yang ke-9 ada tonsilitis. Ini dia tonsilitis. Nah, apa ini? Ini epiglotis ya yang kita pelajari kemarin. Ya. Dia yang membantu menutup dan membuka saluran pernapasan atau pencernaan. Epiglotis. Nah, ini ada tonjolan putih. Ya, ini ada namanya tonsil atau penyakitnya disebut tonsilitis. Apa itu tonsilitis? Ya, perhatikan, adalah peradangan yang terjadi pada amandel atau tonsil yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Selanjutnya ya. Bagaimana gejalanya? Kita lihat. Ya. Gejalanya adalah ya, tonsil membesar dan terasa sakit serta muncul selaput putih di sekitarnya. Ya. Membesar, keluar dia nak ya, dan berwarna putih, seperti juluran putih. Kalau diperhatikan seperti cacing yang keluar dari lubangnya. Nah, bagaimana cara pengobatannya? Minum obat sesuai resep dokter, mengkonsumsi makanan dan minuman yang bersih. Ya, paham ya nak ya? Sampai di sini ya. Nah, itu dia. Nah, sampai di sekian pembahasan kita tentang gangguan pernapasan pada manusia ya nak ya. Jadi ada 9 yang kita bahas di awal itu. Faktor penyebabnya kan ada faktor fisik, faktor lingkungan ya, dan faktor fisik, faktor lingkungan, dan faktor kesehatan ya, atau faktor penyakit. Nah, kemudian kita bahas juga di sana penyakitnya cuma 3. Nah, di sini kita bahas sampai 9 ya. Nah, jika ada yang tidak dipahami atau kurang mengerti, boleh ditanyakan kepada ibu atau di chat pribadi atau di kolom komentar ya. Dan jangan lupa berikan tanda like atau komen untuk mengisi daftar hadir. Nah, untuk tugas itu ada 5. Yang pertama, tuliskan 3 faktor penyebab gangguan pernapasan. Yang kedua, tuliskan 6 contoh gangguan atau penyakit pernapasan manusia. Yang ketiga, apa nama alat yang digunakan untuk membantu penderita penyakit asma dan apa pula fungsi alat tersebut. Nah, yang keempat, mengapa bayi yang baru lahir bayi yang lahir prematur memerlukan alat bantu pernapasan? Ini salah satu ya, lahir prematur maksudnya. Nah, yang kelima, isilah titik-titik berikut dengan tepat. Peradangan pada saluran bronkus disebut titik-titik. Penyakit paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis disebut titik-titik. Nah, itu untuk tugas kita. Nah, ya, pesan ibu nak, tetap semangat, kerjakan latihan dan tugasnya. Dan tolong setiap minggu tugasnya dikumpul ke sekolah. Karena masih banyak anak-anak ibu yang belum mengumpulkan tugas dari kelas 5A, 5B, 5C, dan 5D. Nah, sekian pertemuan kita pada pagi hari ini nak. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat ya nak ya. Jaga kesehatan. Salam sehat dan terima kasih. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.